wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 18 Sangkidul, yang kami hormati Bapak Ibu GTK SDN 18 Sangkidul. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat bermuajah di SDN 18 Sangkidul dalam rangka diseminasi budaya positif modul 1.4 aksi nyata calon guru penggerak angkatan 7 di SDN 18 Sangkidul yang akan disampaikan oleh Bapak Rudi Hartono SPDSD. Tanpa ada halangan suatu apapun, salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya, serta yang kita nantikan syafaatnya esok di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, saya di sini sebagai moderator akan membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua inti, acara yang ketiga sesi tanya jawab, dan acara yang keempat penutup. Karena waktu sudah semakin siang, maka acara pada siang hari ini marilah kita buka dengan bacaan Ummul Quran ala hadiniyah wa amalan salihah. Al-Fatihah. Memasuki acara yang kedua yaitu inti diseminasi budaya positif modul 1.4 aksi nyata calon guru penggerak angkatan 7 di SDN 18 Sangkidul yang akan disampaikan oleh Bapak Rudi Hartono SPDSD. Waktu dipersilakan. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya oleh Ibu Sutini selaku moderator acara pada hari ini, yaitu diseminasi budaya positif. Pemahaman saya calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN 18 Sangkidul. Sebelumnya saya mohon izin untuk sambil duduk ya Bapak Ibu, karena untuk sambil membaca materi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Kepala SDN 18 Sangkidul yang saya hormati, dan juga Bapak Ibu guru, tenaga kependidikan SDN 18 Sangkidul yang saya banggakan. Di sini saya akan menyampaikan pemahaman saya selama mengikuti calon guru penggerak angkatan ke-7 pada modul 1.4 yang selama ini saya pelajari. Bukan berarti saya menggurui Bapak Ibu, namun mengajak Bapak Ibu untuk sharing tentang pelaksanaan budaya positif yang akan kita laksanakan nanti di sekolah kita, di demi kemajuan sekolah kita, terus pengembangan pendidikan karakter bagi anak didik kita.
Jadi diseminasi budaya positif pada modul 1.4 aksi nyata calon guru penggerak yang saya pelajari selama ini akan saya sharingkan dengan Bapak Ibu semua untuk saling berkolaborasi antara saya dengan Bapak Ibu guru nanti yang akan diterapkan kepada murid dan juga berkolaborasi dengan Bapak Ibu wali murid dan semua stakeholder yang ada di SDN 8 Besan Kidul. Selanjutnya untuk kesepakatan kelas kita pada siang hari ini yaitu hadir seutuhnya. Jadi kesepakatan kelas untuk kita pada hari ini. Nanti kalau pada saat penerapan di sekolah kita, ya kita awali dengan kesepakatan kelas yang ada di kelas masing-masing. Jadi Bapak Ibu guru, pengampu kelas 1 sampai kelas 6 maupun guru mata pelajaran nanti mengadakan kesepakatan kelas untuk anak didik kita supaya anak didik kita nanti menjadi anak yang disiplin, bukan karena aturan yang sebelumnya dibuat. Jadi bergantian ketika berbicara. Nah, ini yang kedua, terus menghormati perbedaan pendapat. Nah, seperti ini kita terapkan pada murid di kelas, berpartisipasi aktif. Nah, jadi anak dididik untuk selalu berpartisipasi aktif ya, berpartisipasi aktif sehingga anak yang aktif bukan gurunya. Jadi guru di sini menurut Ki Hajar Dewantara itu menuntun. Jadi kita sebagai penuntun atau sistem AMOH, jadi menuntun anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya ini pertanyaan pemantik, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Jadi ini hukuman ya yang selama ini kita laksanakan ternyata bertolak belakang dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang selama ini kita lakukan ternyata menghukum anak dengan ya mungkin dengan perbuatan. Nah ini sangat bertentangan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Hukuman dapat mendisiplinkan murid. Nah ini belum tentu lagi. Jadi tidak setuju. Nah, jadi pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin murid. Nah ini tentang pertanyaan pemantik. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Nah, ini juga bertentangan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang selama ini dicanangkan oleh Bapak Menteri Pendidikan kita, dan ternyata yang selama ini kita lakukan yang memberikan penghargaan baik itu secara lisan atau secara verbal. Mungkin ya kalau verbal bisa dilakukan untuk anak, tapi yang berupa barang biasanya akan menimbulkan efek yang ketergantungan pada anak. Jadi jika tidak ada penghargaan bagi anak, jadi akan mengakibatkan anak itu menjadi malas untuk berbuat disiplin. Nah, seperti itu. Selanjutnya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai kebajikan yang sangat umum, ya, umum dilakukan oleh anak didik kita. Selanjutnya, perubahan paradigma. Ini seperti yang dijelaskan, kegiatan kepala tangan. Nah, ini seolah-olah apabila kita melakukan kegiatan mengepal, jadi tangan kita melakukan genggaman, jadi ada A dan B, jadi ada
aktor A dan aktor B. Jadi Anda dan teman Anda. Misalnya kita menyobek secari kertas kecil, terus Anda tuliskan sesuatu atau benda yang sangat berharga bagi Anda, terus letakkan di salah satu tangan Anda, baik di tangan kiri atau di tangan kanan. Jadi sesuatu benda segala upaya dan daya. Jadi buatlah sebuah kepalan yang kuat. Terus ada teman Anda, ini teman Anda yang bernama B misalnya, akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara. Itu untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Jadi dengan segala bujukan, jadi rayuan, terus ada teman Anda yang mengancam, menghardik, nah ini menyuap. Jadi apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang akan terjadi? Nah, pasti Bapak Ibu akan mempertahankan benda yang Anda genggam. Begitu juga dengan anak didik kita, pasti akan mempertahankan benda yang dianggap penting bagi dirinya. Selanjutnya tentang perubahan paradigma. Jadi ada stimulus respon dan juga teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, ini di sini ada stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain itu tentang dunia. Jadi di sini kita tidak bisa mengubah pandangan orang lain. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, di sini stimulus respon yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya diri kita sendiri, Bapak Ibu, yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Stimulus respon yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi di sini ada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya padahal kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi menimbulkan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya stimulus respon yang ke-6. Ini model berpikir menang atau kalah. Padahal menurut teori kontrolnya, model berpikir menang dan menang. Jadi yang diharapkan menang dan menang. Jadi tidak ada kalah. Begitu. Jadi harapan menurut teori kontrol yang saya pelajari di modul 1.4 ini. Selanjutnya, ini apakah makna disiplin? Nah, di sini berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Jadi makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Terus disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Jadi apa yang dia hargai. Nah, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini
kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi bukan itu. Jadi yang selama ini ya kecenderungan umum, jadi menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Baik, selanjutnya untuk slide berikutnya, perubahan paradigma menurut teori kontrol atau ilusi kontrol harapan. Itu ya ilusi guru mengontrol murid. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi yang selama ini dilakukan biasanya kan ilusi harapan bahwa orang yang lebih di atasnya atau orang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa. Nah ini contohnya yang kita memaksa murid untuk melakukan ini, untuk melakukan itu. Nah itu ya seharusnya tidak boleh dilakukan. Jadi ada kesadaran diri dari murid itu sendiri dengan cara kita menuntun pada anak didik. Selanjutnya disiplin positif. Nah, di sini ada teori kontrol, teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah ini hanya Anda ya, yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi ada faktor dari dalam diri kita sendiri, ada unsur intrinsik. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi menurut teori motivasi, nah ini semua perilaku memiliki tujuan. Ini tidak menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan, misalnya untuk mendapatkan imbalan. Terus untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebajikan universalnya. Nah ini kedisiplinan atau tentang keyakinan kelas. Terus ada 5 posisi kontrol yang harus kita lakukan sebagai guru ya, pada anak didik kita. Yang pertama, nah ini satu sebagai penghukum. Jadi yang selama ini kita lakukan kepada anak didik kita ternyata pada posisi penghukum ini, Bapak Ibu. Jadi biasanya kita berkata yang lebih keras, terus menyakiti anak didik, jadi anak menjadi minder dan sebagainya. Terus yang kedua itu ada pembuat rasa bersalah. Nah ini. Terus ada teman. Jadi yang ketiga ini sebagai teman. Terus yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Yang ternyata menurut pemahaman saya pada modul 1.4 tentang budaya positif ini, jadi posisi kontrol kita sebagai guru yang terbaik adalah sebagai manajer. Jadi kepada anak didik kita, kita harus sebagai manajer dalam mengontrol anak didik kita. Terus tentang kebutuhan dasar manusia. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini yang pertama ini tentang kebutuhan apa Bapak Ibu? Tentang bertahan hidup. Ya,
Jadi kebutuhan kita, kebutuhan manusia, itu yang pertama tentang bertahan hidup. Terus kebutuhan kasih sayang atau dan rasa diterima. Nah, ini penguasaan, kesenangan, dan kebutuhan apa itu? Nah, ini. Iya, kesenangan, dan yang terakhir kebebasan. Jadi begitu juga dengan anak didik kita. Jadi anak didik kita juga memerlukan 5 kebutuhan dasar ini. Yang pertama kebutuhan tentang bertahan hidup. Terus ada penguasaan. Mungkin kalau anak didik ya penguasaan tentang materi, tentang keterampilannya, tentang karakternya, kelimanya yang harus kita berikan. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ini kebutuhan anak juga harus ada. Jadi rasa kasih dan sayang kepada anak dan rasa diterima di sekolah ini atau di kelasnya atau di lingkungan sekitarnya, di rumahnya dan sebagainya. Terus ada kebutuhan kesenangan. Nah, di sini merasa senang. Jadi anak harus merasa senang. Kita juga harus merasa senang. Terus bebas, ada kebebasan. Lanjut. Tentang nilai-nilai kebajikan. Apa nilai-nilai kebajikan itu, Bapak Ibu? Jadi ada sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, umum, itu dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Poin yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol. Ya. Terus yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Motivasi yang keluar dari dalam dirinya sendiri, tanpa dorongan dari orang lain. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Poin yang ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini terutama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Jadi dituntut anak untuk lebih mandiri, terus bernalar kritis, berkebinekaan global, terus ada gotong royong, dan yang terakhir kreatif. Nah, ini untuk profil pelajar Pancasila yang nanti tertuang dalam visi misi sekolah kita. Ya. Nah, sekarang selanjutnya ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Lanjut, Bapak Ibu. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini motivasi eksternal atau dari luar, dukungan dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Pertanyaan pemantiknya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya?
Ini motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Jadi pertanyaan pemantiknya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini motivasi internal yang menjadi tujuan dari disiplin positif itu sendiri. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ada hubungan sebab akibat. Nah, itu Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini seorang tokoh pendidikan kita. Jadi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah atau dari perintah. Jadi tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi bisa memerintah dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu perbuatan yang lebih positif atau yang lebih baik. Ini menurut Ki Hajar Dewantara yang harus kita terapkan dalam pembelajaran pada anak didik kita. Lanjut. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Jadi karena penghargaan tadi, jadi ada sebab dan juga ada akibatnya. Kalau sebabnya kita memberikan penghargaan kepada anak didik kita, nah ini akibatnya yang pertama, penghargaan menurunkan kualitas. Jika saat kita memberikan penghargaan, mungkin ya anak kualitasnya masih, semangatnya masih tinggi. Jadi begitu kita lalai dalam memberikan penghargaan atau lupa memberikan penghargaan kepada anak didik kita, mungkin akan menurunkan kualitas. Biasanya kayak hadiah, saya orang misalnya semangat, nah, seperti ini. Terus yang kedua, penghargaan menurunkan kreativitas. Nah, ini juga akibat dari pemberian penghargaan kepada anak didik. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, jadi mengurangi motivasi dari dalam dirinya sendiri. Jadi kadang malas, anak menjadi malas. Seperti itu. Jadi yang selama ini kita lakukan, ya menurut pemahaman saya, jadi bertentangan. Jadi untuk penghargaan ini tidak seharusnya kita lakukan. Namun ya kalau penghargaan seperti verbal bisa kita lakukan. Yang bagus, nah ini kamu sangat baik, kamu top deh, dan sebagainya. Terus bisa melakukan tepuk misalnya. Nah, ini. Selanjutnya, nah ini tindakan-tindakan guru. Jadi tindakan guru dan hukum atau konsekuensi. Jadi misalnya yang kita lakukan selama ini, kalau mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah ini termasuk hukuman, Bapak Ibu. Jadi namanya hukuman kalau seperti ini. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga termasuk hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga hukuman. Kadang kan anak ada yang ngeyel kan, sekarang sudah tidak ada COVID Pak, jadi tidak pakai masker. Ya ada saja alasannya untuk ngeles dari keyakinan kelasnya. Ini juga hukuman. Yang ketiga, keempatnya, ini menggantikan
kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi kadang ada anak didik yang melakukan coret-coret pada kertas temannya. Nah, ini timbul konsekuensi, jadi harus mengganti. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggol pada saat belajar, ini juga konsekuensi. Terus murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, ini termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, nah ini juga masuk konsekuensi. Itu Bapak Ibu. Slide yang selanjutnya ini tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi di sini ada hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ini masuk pada ranah hukuman. Terus sesuatu harus terjadi, ini konsekuensi. Ini sesuatu yang harus terjadi, yang harus dilakukan pada anak, ini konsekuensi. Hukuman di sini membuat anak sakit, jadi fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Memang seperti yang pernah kita alami, meskipun yaitu sudah lama sekali. Pada saat kita mungkin di SD dulu pernah dihukum di depan kelas, gitu, dengan kaki diangkat satu misalnya, karena tidak bisa menghafal surat-surat pendek misalnya. Nah, ini juga menimbulkan sakit fisik dan hati. Terus konsekuensi ini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi waktunya sangat pendek kalau konsekuensi. Anak membenci kedisiplinan, nah ini hukuman. Jadi efek dari hukuman itu anak membenci kedisiplinan. Terus pada konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Terus paksaan, ini di konsekuensinya merupakan stimulus atau tanggapan. Nah, pada hukuman ini mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, pada konsekuensi ini mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi kita mendorong anak, menuntut anak supaya dapat menyesuaikan diri dengan teman, dengan lingkungan di sekolahnya. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Jadi ada gangguan teknis sedikit. Baik, saya lanjut. Jadi tadi perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi pada anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, ini pada hukuman. Pada teori konsekuensi ini anak belajar untuk mematuhi peraturan. Selanjutnya, marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, ini efek dari hukuman. Terus pada konsekuensi, jadi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, ini pada konsekuensi. Itu Bapak Ibu, saya lanjut untuk slide selanjutnya. Ini tentang identitas gagal dan identitas sukses. Jadi pada hukuman ini termasuk pada identitas gagal. Karena apa? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi ini yang selama ini kita lakukan kalau hukuman berarti masuk pada identitas gagal. Terus pada identitas sukses yang harus kita laksanakan itu apa, Bapak Ibu? Jadi di sini tentang disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Ini sesuatu yang harus terjadi, ini merupakan konsekuensi. Terus pada restitusi ini, restitusi merupakan pilihan.
tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Nah, ini menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Ini masuk pada identitas sukses. Jadi kalau konsekuensinya korban bisa diabaikan. Jadi pada restitusi ini korban mendapatkan sanksi seperti ini. Selanjutnya murid anak dibuat tidak nyaman pada restitusi. Jadi murid anak mendapatkan penguatan. Jadi restitusi itu cara penyelesaian masalah pada anak didik kita. Ini nanti yang akan dijelaskan pada slide berikutnya, yaitu tentang segitiga restitusi. Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah yang dihadapi anak didik kita. Selanjutnya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Ini konsekuensi ya, disiplin konsekuensi pada disiplin restitusi, yaitu murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Selanjutnya membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Pada disiplin restitusi ini fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya, jadi apa peraturannya? Jadi mampukah kamu melakukannya? Nah, terima kasih. Nah, ini pada disiplin konsekuensi. Jadi ada pertanyaan pemantik yang timbul pada disiplin konsekuensi. Terus pada disiplin restitusi, apa yang kamu yakini? Nah, ini kita menanyakan pertanyaan seperti ini tentang keyakinan. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, ini misalnya pada anak didik kita misalnya terlambat datang ke sekolah. Nah, ini kita melakukan pendekatan dengan melakukan pertanyaan atau wawancara kepada siswa, penyebabnya apa. Jadi kalau mungkin semalam karena melihat TV terlalu malam, nah kita harus menuntut anak didik kita. Seharusnya kamu tidak melakukan perbuatan itu supaya kamu datang ke sekolah lebih tepat. Nah, seperti itu. Selanjutnya murid anak menghormati peraturan pada disiplin konsekuensi. Pada disiplin restitusi itu murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi lebih menghormati dirinya dan orang lain. Seperti itu yang diharapkan Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini seperti yang dijelaskan tadi tentang restitusi. Apa itu restitusi? Ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini PR kita sebagai pendidik pada anak didik kita, cara-cara yang harus dilakukan supaya anak didik kita nanti bisa menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari bagaimana mereka harus memperlakukan dirinya dan orang lain dengan baik, dengan karakter-karakter yang lebih baik melalui profil pelajar Pancasila yang harus kita terapkan nanti di sekolah kita ini. Baik Bapak Ibu, saat yang selanjutnya, nah ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, ini tentang restitusi.
kedua, memperbaiki hubungan. Terus manfaat yang ketiga yaitu tawaran bukan paksaan. Jadi tawaran yang kita berikan. Jadi kamu kan akan bisa melakukan hal yang lebih buruk daripada ini. Terus apa atau nanti perbuatan yang lebih baik yang bagaimana yang harus kamu terapkan misalnya. Terus yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Manfaat yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ini jadi dengan melakukan diagnosa atau diagnosis awal kepada anak didik kita, nah ini kita mengetahui ya. Jadi kebutuhan dasar apa yang ingin mereka dapatkan dari Bapak Ibu guru atau dari SD kita selaku tempat mereka belajar, jadi harus kita perhatikan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Terus fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Jadi tentang solusi, bagaimana kita mencari solusinya pada masalah-masalah yang dimiliki pada anak didik kita. Manfaat yang kesembilan yaitu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Nah ini kalau dulu kan sebelum adanya keyakinan kelas, ini yang kita lakukan kan namanya peraturan. Jadi peraturan. Kalau sekarang menurut Biada Dewantara, nah ini menjadi keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, tentunya di sini dijelaskan mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Nah ini pertanyaannya seperti ini. Terus mengapa kita memiliki peraturan 3M, jadi menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah ini mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan, nah dan sebagainya. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan, Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah ini ada beberapa lapis lingkaran. Nah, kita mulai dari tengah. Ini harapan yang selama ini yang harus diterapkan di sekolah kita pada anak didik kita. Jadi harapannya dari peraturan kelas terus meningkat ke keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu nanti bisa membuat bersama anak didik di kelasnya tentang keyakinan kelas, mungkin tentang membuang sampah pada tempatnya, terus membersihkan kelas sebelum dan sesudah nanti selesai pelajaran, terus berdoa ketika mulai dan selesai pembelajaran dan sebagainya. Ini tentang keyakinan kelas yang harus disepakati di kelasnya untuk dilaksanakan kepada anak didik kita. Terus masih tentang keyakinan kelas, meskipun kita sudah membuat keyakinan kelas, ya harus diadakan kontrol bagi keyakinan kelas tersebut secara berkala, karena untuk menghindari mungkin
ya anak-anak didik kita itu melakukan kesalahan yang di luar dari keyakinan kelas kita. Misalnya kalau tentang keyakinan kelas membuang sampah pada tempatnya, nah ini kan anak karena punya sifat ngeyel, jadi ya melakukan hal-hal yang di luar keyakinan yang dibuat misalnya. Nah ini terus bagaimana cara mengatasinya? Nah ini ya ini tugas kita sebagai pendidik. Jadi harus mengontrol keyakinan kelas yang kita buat secara berkala. Ya kita buat keyakinan kelas lagi. Misalnya kita menanyakan kepada anak didik kita, anak-anak, nah ini teman kamu melakukan perbuatan yang seperti ini. Nah ini benar apa salah menurut kalian? Ya kan? Nah, salah berarti ya harus kita kaji ulang keyakinan kelas yang kita buat. Jadi harus dimasukkan di keyakinan kelas yang kita buat. Jadi secara berkala kita harus mengontrol keyakinan kelas tersebut. Terus yang harapan yang berikutnya yaitu tentang lingkungan positif, bahwa dari keyakinan kelas itu akan menimbulkan manfaat pada lingkungan yang positif pada diri kita maupun pada anak didik kita nanti. Terus selanjutnya, nah ini akan menimbulkan budaya positif. Jadi tanpa kita suruh anak didik kita akan melakukan pembiasaan tentang budaya positif dari dalam dirinya sendiri, bukan karena dorongan dari bapak ibu guru maupun orang lain. Itu harapan yang sebenarnya. Lanjut. Nah ini tentang peraturan kelas itu ya. Jadi peraturan kelas dan keyakinan kelas. Jadi perbedaannya di sini, kalau peraturan kelas dilarang mengganggu orang lain. Kalau pada keyakinan ini kan pada menghormati orang lain dan berkomitmen. Jadi kalau keyakinan kelas ini bersifat universal, jadi umum, menghormati orang lain. Kalau ini kan dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini tentang keselamatan menghormati orang lain. Lanjut. Ini tentang masih kesepakatan kelas begitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menerapkan di kelasnya masing-masing tentang kesepakatan kelas bersama anak didiknya, dan nanti dibuatkan banner sehingga dipasang di kelasnya untuk dilakukan penerapannya atau dilaksanakan sebagai budaya positif di kelas. Nah ini tadi yang di depan sudah disinggung tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tentang bertahan hidup. Terus tentang kasih sayang dan rasa diterima. Terus penguasaan. Terus kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan akan kebebasan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar yang harus dimiliki anak didik kita. Nah, ini 5 posisi kontrol guru yang harus kita miliki, Bapak Ibu. Apa posisi kontrol yang harus kita miliki sebagai guru? Lanjut. Nah ini yang pertama. Ini ada yang tadi di depan dijelaskan, ada identitas gagal dan identitas sukses. Jadi penghukum, membuat orang merasa bersalah. Terus yang ketiga sebagai teman. Terus yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima kita sebagai master. Di sini ada indikator penjelasannya. Jadi tentang penghukum ini menghadik, yang menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, nah seperti itu. Terus sebagai pembuat orang merasa bersalah, ini berceramah dan mengatakan seharusnya kamu, ibu kecewa dengan kamu. Terus pada teman, ini membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Terus pada pemantau,
ini menghitung dari mengukur, dan manajer ini adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan ternyata inilah posisi kontrol yang harus kita miliki sebagai guru kepada anak didik kita, yaitu sebagai manajer. Nah, lanjut, ini tugas. Jadi pertanyaan-pertanyaan, siapa yang mengatakan dari posisi 5 kontrol tadi, jadi saya kecewa sekali dengan kamu. Ini contoh pertanyaan tentang membuat orang merasa bersalah. Jadi kita kalau melakukan pertanyaan seperti ini, nah biasanya ini kita melakukan membuat orang merasa bersalah. Terus kalau sebagai penghukum, nah ini kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini efeknya akan menyakiti anak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah ini pemantau, jadi sesi pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah ini sebagai seorang manajer, jadi bertanya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Terus kamu selalu yang paling terakhir. Nah ini penghukum juga, ini penghukum. Kata-kata penghukum ini kan lebih sering menyakitkan, keras, dan sebagainya. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu, segitiga restitusi. Jadi kita sebagai pendidik harus memiliki cara-cara ini dalam menyelesaikan masalah kepada anak didik kita. Jadi segitiga restitusi ada tahap-tahap ini menstabilkan identitas. Terus ini ada validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Jadi kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini dan sebagainya. Nah ini pada menstabilkan identitas. Jadi untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi Bapak Ibu juga buat salah. Jadi Bapak Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Jadi kamu jangan minder, ya. Jadi yang salah itu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, seperti itu. Jadi memantik dengan pertanyaan-pertanyaan kepada anak didik kita. Yang kedua, validasi kebutuhan, makanya membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, atau societal. Guru berkata, contohnya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah ini pasti siswa akan menjawab tidak Pak, tidak Bu, dan sebagainya. Lanjut, yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini contohnya guru berkata, nah, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nah, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati dan sebagainya. Jadi menanyakan tentang keyakinan kelas. Lanjut. Nah ini sesi berikutnya adalah tentang diskusi dan nanti akan dilanjut refleksi. Dan pada sesi berdiskusi ini saya serahkan kepada moderator untuk memimpin kepada Bapak Ibu guru. Mungkin ada sesuatu yang harus ditanyakan. Kalaupun nanti saya bisa jawab, juga saya jawab. Akan tetapi bila saya tidak bisa menjawab, saya akan meminta sharing kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Baik Bapak Ibu, itulah tadi pemaparan dari Bapak Rudi Hartono SPD SD. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin dipertanyakan, monggo silakan. Oh nggih, monggo Pak Anas. Terima kasih Bapak. Setelah kami mengikuti paparan materi yang Bapak sampaikan, saya ingin bertanya tentang budaya positif, yaitu bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk membangun budaya positif di dalam sekolah. Terima kasih. Baik, itu adalah pertanyaan pertama dari Bapak Anas, yaitu bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah. Kemudian satu penanya lagi, monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oke, monggo Bu Yudini. Pak, dengan mengikuti pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Rudi Hartono tadi, saya ingin bertanya satu pertanyaan tentang keyakinan kelas. Yang akan saya tanyakan yaitu bagaimana jika ada anak yang melanggar di luar keyakinan kelas. Untuk dijelaskan. Baik, itu adalah pertanyaan yang kedua, yaitu dari Ibu Yudini. Pertanyaannya, bagaimana jika ada anak yang melanggar di luar keyakinan kelas? Kepada Bapak Hartono dimohon untuk menjawab. Terima kasih Bapak Ibu semua. Besok ini selaku moderator. Jadi cek gangguan teknis, maaf. Mikir rata viral. Maaf Bapak Ibu, ada gangguan teknis sebentar. Jadi terima kasih. Jadi berdasarkan pertanyaan dari Bapak Anas Amsori yang pertama dan yang kedua Bu Yudini. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus. Saya coba menjawab satu persatu. Saya mulai dari Bapak Anas dahulu. Tadi Bapak Anas menanyakan tentang budaya positif. Jadi bagaimana upaya yang dilakukan untuk membangun budaya positif. Begitu ya Pak Anas ya. Jadi bagaimana upaya yang dilakukan untuk membangun budaya positif. Jadi seperti yang saya paparkan tentang pemahaman saya tadi di
depan atau sebelumnya. Jadi tentang budaya positif, bagaimana upaya kita yang harus dilakukan untuk membangun budaya positif itu. Menurut saya begini Bapak Ibu, jadi dalam mengembangkan budaya positif baik di sekolah kita maupun di kemanapun berada, yang pertama ya, kita harus memulai dengan menyusun kesepakatan kelas dahulu. Jadi itu yang pertama. Setelah dibuat kesepakatan kelas, nah ini kan terus kita harus mempraktekkan segitiga restitusi yang telah saya jabarkan tadi. Jadi dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan pemantik tentang sebab akibat yang dilakukan dari kesalahan tersebut. Terus yang ketiga, ini melakukan kegiatan pembiasaan dan keteladanan. Jadi ini tugas kita sebagai pendidik, jadi melakukan pembiasaan. Jadi kalau kita sudah terbiasa melakukan budaya positif di sekolah dan di manapun berada, dan kita sebagai teladan bagi anak didik kita. Jadi kita harus berusaha menjadi guru yang teladan bagi anak didik kita, melakukan pembiasaan yang baik. Jadi tidak usah merasa sungkan, tidak usah merasa malu. Misalnya kita memungut sampah yang berserakan, misalnya ditaruh di tempatnya supaya anak kita melihat dan tergerak untuk melakukan perbuatan positif yang kita lakukan. Seperti itu. Jadi kita harus melakukan pembiasaan yang baik dulu dari diri kita sebagai seorang pendidik untuk ditiru kepada anak didik kita. Itu Pak Anas. Mungkin sudah bisa diterima tentang jawaban saya. Terima kasih. Ya, mungkin kalau belum puas bisa dipelajari sendiri atau mungkin tergerak atau terinspirasi untuk mengikuti calon guru penggerak di gelombang berikutnya. Jadi sekolah kita akan menjadi sekolah penggerak kalau gurunya sudah menjadi guru penggerak. Amin ya Rabbal alamin. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya pertanyaan yang kedua yang ditanyakan oleh Bu Yutini tadi tentang keyakinan kelas. Jadi pertanyaannya, bagaimana jika ada anak yang melanggar di luar keyakinan kelas? Nah ini seperti yang saya jelaskan di depan, bahwa keyakinan kelas ini dibuat sebagai upaya ya untuk budaya positif di sekolah kita. Jadi kalau ada anak yang melanggar di luar keyakinan kelas kita, ini tugas kita adalah menuntun anak didik kita atau menuntun murid kita dengan pertanyaan-pertanyaan melalui segitiga restitusi tadi. Jadi di sini jika anak melakukan kesalahan, jadi kita harus menggunakan teori segitiga restitusi. Jadi melakukan validasi tadi melalui pertanyaan-pertanyaan pemantik yang harus kita lakukan supaya kita bisa mendiagnosis apa kesalahan, penyebab dan akibat dari masalah yang dihadapi anak didik kita. Terus yang kedua adalah mengkaji ulang keyakinan kelas kita secara berkala. Jadi keyakinan kelas yang kita buat itu harus kita kontrol terus. Jadi tidak harus itu yang harus kita buat. Jadi suatu saat
jika anak didik kita melakukan kesalahan yang di luar dari keyakinan kelas kita, maka ya tugas kita adalah ini mengontrol atau mengecek istilahnya secara berkala keyakinan kelas kita. Terus yang ketiga, kita sebagai pendidik harus berkolaborasi dengan teman sejawat sebagai guru dan semua stakeholder yang ada di sekolah dan lingkungan kita maupun pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Begitu menurut pemahaman saya, Bu Yudini yang telah menanyakan tentang keyakinan kelas apabila anak didik kita melakukan kesalahan yang di luar dari keyakinan yang telah dibuat. Begitu, Bu Yudini mungkin sudah puas belum? Ya, alhamdulillah. Ya, mungkin di lain waktu kita bisa sharing ya, melakukan kolaborasi penanganan cara tentang menyelesaikan masalah terhadap anak didik kita. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini hasil diskusi kita pada hari ini. Selanjutnya saya lanjut untuk sesi diskusi, kita akhiri sampai di sini ya Bapak Ibu ya, karena waktu sudah semakin siang. Terus saya lanjut untuk sesi berikutnya, yaitu tentang refleksi. Jadi pengalaman saya selama mengikuti calon guru penggerak itu ya bisa mendapatkan ilmu materi tentang budaya positif. Nah, ini terus pelajaran yang didapat ya berupa tentang pembiasaan budaya positif yang dulunya kita bersikap menghukum seharusnya tidak dilakukan. Nah, akhirnya setelah mendapatkan materi budaya positif, jadi kita harus menerapkan budaya positif yang lebih baik, yaitu sebagai manajer kita harus memiliki kontrol terhadap anak didik kita. Itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Jadi pada hari ini saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu, tapi mengajak Bapak Ibu untuk sharing tentang budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah kita. Akhirnya terima kasih. Ini adalah slogan calon guru penggerak kita, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jadi saya mengikuti calon guru penggerak, mungkin Bapak Ibu juga akan tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jadi salam bahagia untuk kita. Akhirnya semua kesalahan asalnya dari saya, dan semua kebaikan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada moderator.